Rasul nggak pernah perintahkan orang jadi Asy'ari maupun jadi Salafi. Perintahkan orang untuk berserah diri kepada Allah, dan Allah tegaskan innad dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Begitu juga al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Nah, kita mau pilih nama yang diridhai Allah atau mau bikin nama lain? Sunnah Rasul mengajak kita bersatu dalam Islam. Syiat Ahlul Bait, mengikuti Ahlul Bait, mengajak juga untuk mengikuti Rasul bersatu dalam Islam. Yang mengatasnamakan mereka ini yang merusak Islam dan memecah belah. Rasil TV, untuk Islam yang satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap salat kita selalu dalam setiap rakaat membaca suratul Fatihah. Surah ini dinamakan juga sebagai Ummul Quran, induk Al-Quran. Karena semua tuntunan, bimbingan, arahan Al-Quran semua menginduk kepada nilai-nilai yang diterangkan dalam ayat surah ini. Dinamakan Al-Fatihah karena dia menjadi pembuka dari kitab sucinya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran telah dikumpulkan sebagaimana adanya sekarang pada masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebutan nama Al-Fatihah terdapat dalam ucapan dan lisan Nabi. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Salat seseorang tidak dianggap ada dan sah bagi yang tidak membaca Fatihat Alkitab. Ini menunjukkan bahwa Quran yang ada pada kita memang telah terkumpul dalam kondisi yang ada saat ini. Al-Fatihah sebagai pembukanya, An-Nas sebagai penutupnya. Oleh karena itu ada upaya untuk meragu-ragukan kita terhadap kesucian Al-Quran. Lahirlah berbagai macam riwayat yang kurang betul-betul dicermati, diteliti oleh ulama-ulama kita melalui hadis-hadis yang mengatakan bahwa Quran dikumpulkan setelah wafatnya Rasul, tepatnya pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan banyak ayat-ayat yang berserakan terdapat pada sahabat fulan dan sahabat fulan. Ini tidak benar. Karena apa? Berarti Al-Quran tidak diriwayatkan secara mutawatir. Apalagi Al-Quran dengan tegas berbicara inna alaina jam'ahu wa qur'anah, kami yang akan mengumpulkan atau menjadi tanggung jawab kami mengumpulkan Quran. Demikian pula membacakannya, cara membacanya langsung diajarkan oleh Allah. Begitu pula keterangannya pun ditangani oleh Allah. Jadi berbagai macam riwayat yang meragu-ragukan, yang memasukkan syak wa syangka akan kesucian Al-Quran, semua batil dengan firman Allah, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Baik ketika berada di lauh mahfud, dijaga, dikawal oleh para malaikat yang disucikan Allah, diantarkan oleh Jibril al-Amin, malaikat yang menjadi hulu barang para malaikat. Bahkan langit dijaga, dikawal dengan ketat hingga jin tidak dapat lagi menduduki tempat-tempat mereka menguping berita-berita langit. Kemudian diantarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijaga, dikawal oleh Allah dalam menyampaikan risalahnya. Kemudian pada masa Nabi ditulis dan dikumpulkan.
Kemudian baru masa-masa pengopian, dikopi, dinasakh ulang, disebarkan ke seluruh amsar, ke seluruh kota dan negara. Oleh karena itu menyedihkan sekali kenapa orang lebih mengutamakan riwayat yang menimbulkan tanda tanya daripada ayat Quran yang menegaskan kepastian inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Oleh karena itu waspada terhadap riwayat, walaupun diriwayatkan dari Nabi belum tentu berasal dari oleh karena itu mereka berupaya lagi melalui orang-orang Yahudi masuk riwayat yang mengatakan Nabi terkena sihir, sampai dia merasa mengucapkan sesuatu padahal tidak, dia merasa melakukan sesuatu padahal tidak melakukan. Kalau Nabi jiwanya mudah dipengaruhi seperti ini, berarti apa yang keluar dari mulut Nabi dipertanyakan dari Allah apa dari apa? Dari syaitan. Akhirnya tampil Salman Rushdie memanfaatkan kelemahan riwayat ini, mengatakan bahwa dia bukan menerima wahyu dari Allah, tapi yang diterima adalah ayat-ayat syaitan. Yang mengherankan riwayat ini cuma satu jalur, kok diterima? Kalau kita tolak, mereka mengatakan ingkar sunnah. Saya katakan, saya bukan mengingkari sunnah Nabi. Sunnah itu bicara mengenai karakter nabawi. Tapi riwayat ini ya, masuk dalam kategori hadis. Sewaktu di-scan di hadapan kaidah-kaidah untuk menentukan kebenarannya, akan terlihat dia benar atau salah. Di samping kita perhatikan sanadnya, mata rantainya yang langsung berhubungan dengan Rasul, yang menjadi mata rantai rawinya orang-orang yang thiqah dipercaya. Yang ketiga yang cermat. Kemudian yang keempat, kelima syaratnya tidak bersifat ganjil dan mungkar. Menguji dia ganjil atau tidak, di-scan di hadapan Quran. Begitu maknanya bertolak belakang dengan Quran, kita langsung tegaskan hadza batil. Bukan Quran yang batil, bukan Quran yang ditakwil, tapi riwayatnya batil. Di samping kita mensucikan Nabi dari yang tidak patut, kita mensucikan kitab suci kita sebagaimana yang Allah perintahkan kita. Hingga Allah berfirman, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Allah bersumpah untuk menjelaskan keagungan Quran dan bagaimana dirinya terpelihara dari mulai Lauh Mahfuz diantar oleh Jibril sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara nama Al-Fatihah di samping Ummul Quran juga Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah, dia bernama juga As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Kami telah turunkan kepadamu 7 ayat yang berulang-ulang mengajarkan kita bagaimana kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah padankan Sab'ul Mathani ini wal Qur'anal azim, dan Quran yang agung. Seolah-olah As-Sab'ul Mathani ini apa? Quran sendiri, padahal Sab'ul Mathani 7 ayat ini merupakan induk ya, yang melahirkan keterangan paparan Al-Quran yang begitu banyak. Jadi jangan kita memandang remeh Al-Fatihah ini. Dia merupakan induk dan poros dari Al-Quran. Nah, kalau kita menghitung ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Allah dengan tegas As-Sab'ul Mathani, kalau kita hilangkan basmalah, tersisa berapa? 6 ayat. Oleh karena itu, orang yang membaca Al-Fatihah tanpa membaca basmalah berarti hanya membaca Sittul Mathani, 6 Mathani, bukan As-Sab'ul Mathani. Akhirnya mereka berupaya untuk menjadikannya 7 ayat dengan membagi ayat terakhir. Ayat terakhir, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin mereka anggap merupakan ayat yang lain. Padahal ini merupakan satu ayat. Oleh karena itu
membuka setiap perbuatan kita, kegiatan kita dengan menyebut nama Allah, itu perintah langsung. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau iqra artinya apa? Kalau baca dengan suara enggak? Dengan suara. Oleh karena itu, di saat kita membaca Al-Fatihah dengan mengabaikan basmalah, berarti kita melanggar perintah Allah dan mengurangi satu ayat dari Al-Fatihah. Nah, kalau mereka membawa riwayat yang berbeda-beda, saya katakan bawa 1000 ayat, 1000 riwayat, saya hadapkan dengan Quran. Kalau tidak cocok, bawa riwayat kalian pulang, karena yang jadi pedoman kitab Allah, sedangkan hadis pada masa Nabi dilarang untuk ditulis supaya jangan mengacaukan Quran. Jangan dijadikan hadis sebagai hakim terhadap Al-Quran. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, la taktubu anni ghairal Quran, jangan tulis dari aku selain Quran. Faman katabahu falyamhu, siapa yang nulis hapuskan. Ini sabda Nabi dengan tegas, supaya orang betul-betul fokus dengan apa? Nah, setelah itu riwayat-riwayat yang datang di belakang hari, pendapat saya, pendapat Bapak, pendapat ulama siapapun, untuk menguji kebenarannya, cocokkan dengan Quran. Mudah pada saat itu kita menemukan kebenaran yang sejati dan kita bersatu bersama-sama, asal tidak didahului oleh kefanatikan kepada sesuatu. Karena begitu kita fanatik pada sesuatu, akal sehat kita akan hilang. Kita bukan ukur sesuatu dengan tolak ukur kebenaran, tapi kebenaran kita ukur dengan apa yang kita apa? Yang kita pegang dan kita sukai. Nah, cinta ini kan kita tahu bisa membuat orang buta, dan tuli hubbuka syai'a yu'mika wa yusib. Nah, setiap sholat Bapak Ibu sekalian kita membaca Al-Fatihah. Kalau kita renungkan bersama-sama, ayat ini mudah dan sederhana. Betul tidak? Lebih sulit mana kita mempelajari matematik ya, dengan ayat-ayat ini? Kenapa orang mengatakan Quran tidak boleh sembarangan kita pelajari? Padahal Quran ayat-ayatnya begitu mudah. Sengaja Allah permudah agar mudah untuk kita fahami. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Coba kita renungkan sama-sama. Saya tidak ingin terlalu dalam dan berbicara jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaik-baiknya pembuka yang amat indah. Kalau kita jumpai ya, dan perhatikan siapa saja yang membaca Al-Quran akan menemukan basmalah ada pada setiap awal surah. Ada pada setiap awal kecuali surah Taubah. Kecuali surah dulu masih kita kecil, karena Taubah berisikan perintah perang, maka tidak diawali dengan bismillah. Sedangkan Nabi mulai perang dengan bismillah, sahabat mulai perang dengan bismillah. Kemudian ayat-ayat dalam surah Taubah dibandingkan dengan ayat-ayat dalam surah Muhammad, kita jumpai dalam surat Muhammad ayat-ayat juga berisikan perintah-perintah yang tegas berhubungan dengan perang. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab. Kalau kalian menjumpai orang-orang kafir di medan perang, penggal kepala mereka. Di medan perang, bukan pada suasana damai tanpa gangguan yang mereka lakukan. Jadi kalau mereka mengatakan surat Taubah tidak diawali dengan basmalah, karena apa? Karena berisikan perintah perang, ini tidak benar. Tapi sebagaimana yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mereka mengatakan bahwa para sahabat itu beranggapan bahwa Taubah itu kelanjutan dari suratul Anfal. Dari suratul Anfal. Oleh karena itu mereka tidak letakkan basmalah, memisahkan di antara Anfal dan Taubah, karena basmalah terletak pada awal surah. Oleh karena itu Bapak Ibu perhatikan coba. Suratul Anfal hanya terdiri dari 75 ayat. Taubah 129 ayat. Setelah itu surat apa? Setelah surat Taubah surat Yunus, surat Hud. Jumlah ayatnya lebih banyak. Kenapa Al-Anfal yang lebih sedikit diletakkan sebelum ayat-ayat yang lebih panjang? Padahal dalam menyusun Al-Quran kita lihat
yang lebih panjang diletakkan pada apa? Pada tempat lebih awal selain dari suratul Fatihah. Karena Al-Taubah ini ya, walaupun orang memberikan nama taubah atau baro'ah, mereka beranggapan bahwasannya apa? Bahwasannya kelanjutan dari Al-Anfal, dan Allah tidak letakkan basmalah di antara keduanya. Jadi ya, sebetulnya At-Taubah itu bahagian dari Anfal. Oleh karena itu sebagian riwayat mengatakan bahwa surat Taubah itu tadinya terdiri dari 200 ayat lebih. Tadinya dari 200 ayat lebih, sekarang tertinggal hanya 129. Sebetulnya tidak berubah kalau Taubah disatukan dengan Anfal. Oleh karena itu setiap awal surah selalu Nabi membaca Al-Quran dan tertulis pada awal surah. Jadi kita lihat dari sini semua bahwasannya lahirnya perbedaan pertentangan karena tidak mengacu kepada Al-Quran. Jadi begitu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Nabi mengatakan tiap urusan yang tidak dimulai dengan nama Allah, urusan tersebut terputus dari Allah, tidak mendapatkan restu, dukungan dan juga keberkahan dari Allah, maka dia akan sia-sia. Tapi satu pekerjaan yang dikerjakan seorang awam dengan ketulusan, kesungguhan, tapi dengan menyebut nama Allah, mengharapkan ridha Allah, pekerjaan yang kecil tersebut dirahmati, diberkahi oleh Allah. Oleh karena itu terkadang kita jumpai pekerjaan orang awam yang tulus, yang sederhana, panjang dan penuh keberkahan. Orang-orang yang berilmu, apa yang mereka lakukan dijauhkan dari keberkahan Allah Ta'ala karena mereka tidak sama sekali menyatukan amal mereka dengan Sang Pencipta yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, secara tidak langsung kita mengawali pekerjaan kita dengan mengharapkan rahmat, bimbingan, petunjuk Allah, dan kita juga memohon restu untuk memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita dengan pemiliknya yang memiliki kita, memiliki seluruh alam raya dan isinya. Begitu kita sebutkan dua nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, memberikan harapan yang amat banyak, membuka pintu apa? Pintu harapan yang menjadikan kita seorang yang betul-betul penuh optimisme dan keyakinan dengan nama Allah yang Rahman dan Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini betul-betul kabar gembira dan pembuka harapan bagi orang yang beriman. Di saat dia bersedih, berduka, lemah, tidak berdaya, disebutkan dua nama ini, pintu harapan terbuka baginya. Hati yang tandus kering kerontang akan merasakan bagaimana siraman rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu seorang hamba yang menyadari bahwa semua berasal dari Allah, begitu juga bergantung kepada Allah dan kembali kepada Allah dengan hati yang betul-betul apa? Penuh ketulusan, kekhusyuan, dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puja puji kami persembahkan secara murni, penuh kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Ini penting untuk kita fahami. Pada saat seseorang menyerahkan, mempersembahkan puja-pujinya sepenuhnya teruntuk Allah. Alhamdulillah, ada alif lam di sini. Alif lam di sini jinsiyah, artinya mencakup seluruh hadirin sekalian yang terkandung di dalamnya dari puja dan puji. Sepenuhnya kita persembahkan teruntuk Allah. Nah, kalau kita sebagai seorang manusia kan banyak juga kita berhutang kebaikan pada orang. Seorang bawahan berhutang pada atasan yang memberikan jabatan, atau seorang yang miskin mendapatkan pertolongan dari seseorang. Seorang istri berhutang banyak pada suaminya, begitu pula suami berhutang banyak pada istrinya, melahirkan anak, mendampingi, mendukung dirinya. Begitu juga seorang anak berhutang banyak kebaikan pada orang tuanya. Seringkali kita terjebak oleh perangkap setan, karena kita berhutang banyak kebaikan pada orang tua,
Kita mengabaikan hak-hak Allah yang lebih utama. Karena berhutang kebaikan pada seseorang yang berbuat baik pada kita, kita menutup mata dari hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah mengajarkan kita melalui apa yang kita baca pada Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di mana puja-puji kita dari seluruh yang kita terima, kita kembalikan pada Allah. Oleh karena itu, tidak mungkin kita akan mengutamakan hak orang tua, hak seseorang di hadapan Allah. Kita diperintahkan selalu bersikap baik pada ayah ibu kita, tapi begitu ayah ibu kita memerintahkan kita berbuat yang tidak benar, tidak boleh kita turuti ayah ibu kita. Begitu juga kita berhutang kebaikan pada orang-orang yang berbuat kebaikan pada kita. Pada saat dia meminta kita melakukan yang tidak benar, tidak boleh karena perasaan hutang budi ini kita turuti dia dengan mengabaikan hak-hak dan kehormatan Allah. Oleh karena itu seorang ibu yang wajib untuk ditaati, dihormati. Kalau memerintahkan anaknya berbuat aniaya pada istrinya, si anak tidak boleh menturuti. Dia mengatakan, Umi, Allah perintahkan saya untuk bersikap baik pada kamu, menghormati kamu, tapi tidak dibenarkan kalau kamu memerintahkan saya untuk berbuat aniaya pada seseorang. Kalau saya lakukan hal ini, saya celakakan ibu dan celakakan diri saya. Tapi dalam urusan yang tidak menyangkut hak-hak orang lain, kita wajib bersikap baik pada ibu. Jangan secara buta, saya lakukan ini karena saya ikuti orang tua. Tidak benar. Oleh karena itu apabila orang tua berbuat salah, kita diminta menjadi saksi, kita wajib bersaksi apa adanya, mengatakan orang tua kita yang salah. Jangan dengan alasan kita berbakti pada ayah ibu kita, kita bela orang tua kita yang salah. Apalagi orang yang membela kelompok dan golongannya, karena apa? Kefanatikan terhadapnya, ini yang merusak kita. Jadi Allah ingatkan, seharusnya yang kita puja, puji dan syukur kita, ya, seutuhnya, sepenuhnya kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita merasa berhutang kebaikan dengan seseorang, kemudian bertentangan dengan keridhaan Allah, dengan sendirinya keridhaan Allah yang harus kita utamakan. Ini ujian bagi kita. Betul tidak kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin secara tulus? Dan ketika Allah terangkan Rabbil Alamin, ini menunjukkan bukan hanya kita yang berada di bawah asuhannya orang tua kita, anak kita, kemudian seluruh alam raya dan isi yang kita diami di bawah tarbiyah, asuhan, pemeliharaan Allah. Bila Allah meninggalkan kita, siapa yang akan menggantikan kita? Betul tak ibu-ibu sekalian? Oleh karena itu seorang sahabat Nabi, ketika dia masuk Islam, orang tuanya mengancam akan menjemur dirinya di bawah matahari hingga dia mati. Dan orang akan mengatakan bahwa kamu telah membunuh orang tua kamu. Dijawab oleh anaknya, seandainya ibu berjemur di matahari, kemudian ibu wafat, dihidupkan kembali, ibu melakukan hal yang sama selama berulang kali, saya tidak akan bergeser dari keyakinan saya. Saya tidak akan berpindah dari apa yang saya yakini. Di sini orang ini tahu apa yang harus dilakukan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan karena dia diberikan tempat oleh partai meminta sesuatu dia ikuti walaupun tidak benar. Partai mengangkat dia menjadi pejabat. Begitu dia menjabat, partai minta setoran sama dia. Dia ikuti dengan mengambil uang rakyat, mengkhianati jabatan. Itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita belajar dari suratul Fatihah ini, sewaktu kita mengucapkan Alhamdulillah, kita menyadari betul-betul seluruh alam raya, isinya termasuk kita, semua merupakan karunia Allah. Rabbil Alamin, dialah Rabb yang memelihara, yang mengasuh seluruh alam semesta. Bukan hanya alam manusia, tapi al-awalim, seluruh alam. Kemudian Allah ulangi kembali setelah kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, bagaimana Allah mengasuh alam raya, Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan namanya, ya, yang menjelaskan kepada kita dia mengasuh, memelihara semuanya dengan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, pemurah, lagi maha penyayang. Orang kalau meresapi hal ini, takut gak menghadapi kehidupan?
Takut ibu sekalian. Yang takut menghadapi kehidupan yang tidak meresapi makna-makna dalam suratul Fatihah. Waktu dia menjabat dia aman, begitu lepas dari jabatan tidak terpilih kembali langsung stres, jantungnya mau keluar dari kerongkongan. Dia bilang, bagaimana saya hidup bersama keluarga? Karena bukan bergantung pada Allah. Tapi kalau bapak ibu menggantungkan bapak ibu kepada Allah, bagi Allah innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Oleh karena itu, ketika seorang hamba di hadapan Sulaiman mengatakan, ketika Sulaiman bertanya siapa yang akan memindahkan singgasana Balqis dari Yaman menuju Yerusalem, berkata jin yang terpandai. Qala ifritun minal jin. Ifrit ini kata sifat menunjukkan cerdik dan pandai. Saya akan pindahkan sebelum kamu bangun dari majelismu. Sebelum selesai rapat saya sudah pindahkan. Tahu-tahu wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Orang yang diberikan pengetahuan dari kitab Allah mengatakan saya akan pindahkan sebelum matamu berkedip. Ini manusia. Dengan apa? Dengan ilmu yang Allah ajarkan. Yang dibaca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Allah kuasa untuk melipat ruang. Begitu pula membuat lorong waktu hingga Nabi kita, ya, meninggalkan bumi menuju Sidratil Muntaha dalam waktu hanya 1 malam kembali ke bumi. Padahal perjalanan yang ditempuh tidak dapat sama sekali dikhayalkan, dibayangkan. Tapi yang melakukan bukan Nabi. Nabi diberangkatkan oleh Allah. Sedangkan waktu dan ruang di bawah kekuasaan Allah. Allah kuasa untuk membuat yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Jadi yakini hal ini untuk membuat kita ini memiliki bekal yang tidak akan pernah habis. Nah, keberhasilan para wali dulu berjuang di jalan Allah, walaupun tidak memiliki berbagai macam kekuatan yang dimiliki oleh pihak-pihak penjajah, begitu pula yang dimiliki oleh mereka-mereka yang sebelumnya tidak beriman, tapi para wali datang di tengah-tengah mereka dengan membawa bekal keimanan dan keyakinan, kepasrahan kepada Allah, hingga bangsa kita Indonesia masuk ke dalam Islam bukan dengan menggunakan ancaman pedang. Pedang digunakan menghadapi penjajah Belanda dan Portugis, bukan untuk memaksa orang masuk ke dalam Islam. Oleh karena itu, orang yang mengatakan kerajaan Majapahit digulingkan oleh Islam, kebohongan besar. Karena kerajaan Majapahit di bawah rajanya Brawijaya yang terakhir, dia ayah dari Raja Demak, pendiri pemerintahan Islam, dan anaknya tetap menghormati orang tuanya. Orang tuanya menyerahkan jabatannya karena dia merasa umat di sekelilingnya telah berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, termasuk pembantu-pembantunya. Akhirnya tanpa paksaan diserahkan jabatan tersebut kepada anaknya, dan si anak tetap menghormati orang tuanya, tidak memaksa bahkan dirinya masuk ke dalam Islam walaupun dia menyampaikan ajaran Islam kepada orang tuanya. Jadi bukan menggulingkan, bukan kudeta, dan tidak menggunakan kekerasan atau meneteskan darah atau bersikap tidak baik pada orang tuanya. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Lalu ingatkan kita semua yang hidup dalam kehidupan dunia, yang menjalani cobaan sebagai khalifahnya, kelak sebagaimana dia yang menciptakan kita, mengawasi kita, mengasuh kita, dia akan meminta pertanggungjawaban kita semua, bukan diserahkan pada yang lain. Maliki Yaumiddin, dia Malik, penguasa di hari pembalasan. Oleh karena itu, Allah yang maha tahu tentang perbuatan kita, bahkan bisikan hati kita, tidak akan hadirin sekalian diperdayakan oleh kebohongan, baik kebohongan kita maupun kesaksian-kesaksian palsu. Dia yang akan langsung mengadili kita semua. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jalan keselamatan kita yang ditunjukkan Allah. Kita harus faham suratul Fatihah ini walaupun kita yang berbicara, tapi dia ayat-ayat Allah, firman-firman Allah. Kenapa?
Karena khusus suratul Fatihah diturunkan Allah mengajarkan kita bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan kita. Dia firman Allah, tapi isinya adalah pembicaraan seorang hamba di hadapan Tuhan. Maliki yaumiddin. Setelah itu, setelah kita menegaskan hal ini ke dalam diri kita semua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah yang kami sembah. Engkaulah satu-satunya tujuan kami. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Bila Engkau membuka rahmat-Mu bagi seorang hamba, siapa yang kuasa menutup? Baik dia pejabat, penguasa, baik katakan negara-negara superpower, siapa yang kuasa untuk menahan rahmat Allah untuk sampai pada seorang hamba? Tapi kalau Allah menutup rahmatnya, siapa yang kuasa membuka? Kepadamu ya Allah satu-satunya kami menyembah, dan kepadamu satu-satunya kami memohon pertolongan. Dalam satu doa yang dipanjatkan oleh Imam Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan, Allahumma man asbaha lahu thiqatun aw raja'un ghairu fa inni asbahat walakal hamdu wa anta thiqati wa raja'i fil umuri kulliha faqbilana bi khairiha aqibatan wa najjina min mudhillatil fitan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, apabila seorang hamba-Mu membuka matanya di pagi hari, dia memiliki harapan, tambatan, pegangan selain dari Engkau, maka saksikanlah ya Allah, aku tidak memiliki harapan, tambatan kecuali hanya diri-Mu. Aku tidak memiliki harapan, pegangan, kepercayaan kecuali hanya Engkau ya Allah. Maka tentukan bagi kami ya Allah sebaik-baiknya urusan dan selamatkan kami dari fitnah-fitnah, petaka-petaka cobaan yang menyesatkan, memalingkan kami dari Engkau. Ini doa-doa semacam ini hadirin sekalian, doa-doa yang dipetik juga dari apa? Dari ayat-ayat Allah. Seperti doa Nabi setiap pagi, asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Begitu juga Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru. Begitu juga Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalat arsyik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin. Allahumma fa'atmim ni'mataka alaina wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Semua dikembalikan pada Allah. Jadi berbagai macam nikmat karunia semua dikembalikan pada Allah. Bisa kita meresapi hal ini, kemudian kita menyebut nama Allah, memohon pertolongannya, itu langsung pintu-pintu langit akan terbuka bagi kita. Tapi kalau lisan berdoa, hati lalai, diumpamakan seperti tangan yang semper memegang pisau yang tajam. Pisaunya tajam, tangannya apa? Semper. Bagaimana bisa memotong? Oleh karena itu hati yang yakin, betul-betul penuh pemahaman yang benar, begitu lidah mengucap, doa yang diumpamakan bagikan pisau yang tajam, hanya sedikit goresan dia akan terbuka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah setelah itu kita memohon pada Allah. Setelah kita betul-betul pasrahkan diri kita lahir batin sepenuhnya kepada Allah, mengakui seluruh nikmat dari Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah as-siratal mustaqim, as-sirat al-mustaqim. As-sirat kalau kita perhatikan menunjukkan jalan yang luas, jalan yang luas dan terang benderang, luas, lapang dan terang benderang. Dia berbeda dengan sabil, berbeda dengan sabil. As-sirat dalam Al-Quran tidak dipergunakan, tidak pernah dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif.
kecuali satu kali digunakan dalam bentuk ejekan bagi orang-orang yang meledek meremehkan ayat-ayat Allah. Seperti ketika Allah mengatakan fabashirhum, berikan kabar gembira. Biasanya kabar gembira untuk yang baik bukan? Tapi Allah gunakan sebaliknya, bi'adzabin alim, dengan azab yang maha pedih. Kenapa? Ini kan ejekan buat mereka. Karena dulu mereka meledek, mengejek ayat-ayat Allah, meledek juga Rasulnya. Begitu juga pada ayat wahduhum ila siratil jahim, tunjukkan mereka ila sirat, ke jalan yang luas kan mestinya kan. Tahu-tahu akhirnya al-jahim. Kenapa? Dulu mereka meledek jalan tersebut, sekarang Allah membalas mereka dengan poyokan yang sama. Jadi kata sirat menunjukkan jalan yang lapang, jalan yang luas, jalan yang terang benderang, dan di sana orang menemukan rasa aman dan jauh dari ketakutan. Nah, yang kita minta dari Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Di samping lapang, luas, aman, penuh perlindungan, juga lurus. Mengantarkan kita langsung menuju pada Allah, tidak berliku-liku, tidak berliku-liku. Sekarang orang kalau jalan saja, hadirin sekalian, di kendaraan, kita kebanyakan yang menggunakan Google Map. Betul enggak? Google akan mengantarkan kita menuju tujuan kita. Suatu tempat macet diarahkan ke jalan alternatif, kemudian kita balik ke asal. Nah, mana yang lebih canggih? Allah dengan petunjuknya apa Google? Google terkadang-kadang salah. Saya punya mertua rombongan berangkat ke Bandung, ikutin Google Map menuju tujuan, bukan sampai di tujuan, sampai ke gunung. Ternyata Google aja salah hadirin sekalian. Dan banyak berita hoak di Google. Jadi orang kalau ingin tahu sesuatu, periksa Google, itu banyak kebenaran kebohongan bersatu. Betul enggak? Ya, kalau orang belajar agama dari Google bahaya enggak? Bahaya. Syekh Google ini bisa-bisa menyesatkan kita, karena yang mengisi, yang membuat masukan juga macam-macam dengan kefanatikan masing-masing. Betul enggak? Yang anti rasil, begitu orang buka rasil Syiah, deretan ulama-ulama Syiah. Betul enggak hadirin sekalian? Nah, kita tidak pernah mau menanggapi masalah ini karena kita anggap ini pekerjaan syaitan. Ngapain kita terpancing sama syaitan? Kita serahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kita bertanya, yang dimaksudkan dengan siratal mustaqim ini apa? Pernah nggak Allah jelaskan dalam Quran? Kalau kita rajin membaca Al-Quran, kita akan temukan keterangannya. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Isa berkata dalam surat Imran, surat Maryam, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, sembahlah Dia. Yang kita sembah yang kita ikuti jalannya, jangan kita mengangkat selain Allah sebagai sekutu-sekutu. Jangan kita menempuh jalan selain Allah, akhirnya kita bercerai-berai. Jadi wa ani'buduni hadza siratum mustaqim, sembahlah aku, inilah jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus tersebut tertuang dalam Islam. Dalam Islam. Islam ini jalan yang luas. Jalan yang luas. Kalau kelompok-kelompok golongan, sekte-sekte, jalan-jalan sempit. Orang sudah jalan di jalan yang luas, lapang, mau diajak oleh setan keluar dari jalan luas tersebut, masuk ke jalan-jalan sempit dengan kefanatikannya. Akhirnya kita bercerai-berai dari jalan Allah. Coba renungkan surat Al-An'am. Kalau nggak salah ayat 57 atau 58, 157 atau 58. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi
dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Ayat ini jelas menafsirkan suratul Fatihah tadi. Dan ini adalah jalanku yang dituangkan Allah dalam kitab sucinya, yang diamalkan oleh nabinya dalam sunnahnya. Dan sunnah perlu ibu tahu sama bapak, bukan hadis. Sunnah ini menggambarkan karakter. Jadi sunnah nabi, karakter nabawi. Nah, kalau kita perhatikan karakter nabawi, pernah nggak nabi mencaci orang, memaki, menyesatkan? Apa justru mengajak orang dari kesesatan masuk ke dalam kebenaran? Dengan kasar apa dengan lemah lembut? Dengan hikmah dan mau'izah hasanah apa dengan cercaan, cacian dan makian? Kalau para nabi mengajak dengan penuh kesabaran ke lapangan, Fir'aun dan kroni-kroninya mengancam untuk menyalib dan membunuh. Nah, kita bertanya, dai-dai kita yang menggunakan logika, kekuatan, ancaman dan lain sebagainya, yang diikuti nabi apa Fir'aun? Ini yang terjadi sekarang. Nah, kalau ulama-ulama mau mengajak kepada kebenaran tapi dengan logika kekuatan, bukan menggunakan kekuatan logika dan akhlak yang baik, bukan nabi yang diikuti, berarti melanggar karakter nabawi atau sunnah nabawi. Nah, nabi dikenal sebagai orang yang hidupnya sama dengan Quran, kana khuluquhul Qur'an. Begitu juga riwayat-riwayat yang menggambarkan karakter nabi yang begitu indah, itu sunnah. Tapi riwayat-riwayat yang bertentangan dengan Quran dan pribadi Nabi, kita yakin bahwa itu merupakan kebohongan untuk merusak citra Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah itu menggambarkan karakter, kepribadian Nabi kita. Nah, kita tahu akhlaknya, tutur katanya. Nah, kalau kita jumpai ustadz-ustadz yang gemar caci sana, maki sana, fitnah sini, walaupun dia mengatakan kami ahlus sunnah, kita pertanyakan. Oleh karena itu sekarang telah terjadi penyimpangan. Sunnah Nabi yang menjadi karakter yang amat indah berubah menjadi sekte. Ahlus sunnah itu bukan lagi menggambarkan orang yang mengikuti, menapak dan mentaati Nabi dalam kepribadiannya, tapi telah berubah maknanya dari karakter nabawi yang amat indah menjadi sekte, kelompok dan golongan yang baunya juga busuk. Begitu juga kata Syiah, wa inna min syiatihi la Ibrahim. Dari Syiahnya maksudnya pengikut Nuh, Ibrahim. Begitu juga Nabi Syiahnya Ibrahim, Syiahnya para nabi sebelumnya. Jadi kata Syiah itu pengikut sebetulnya, pengikut. Nah, pengikut Nabi, pengikut keluarga Nabi, nabinya keluarga nabinya akhlaknya mulia, pekertinya juga indah, tutur katanya baik. Kalau mereka mengaku sebagai pengikut keluarga Nabi, akhlak dan pekerti tidak benar, ini mencederai kehormatan keluarga nabinya. Kita katakan mereka bukan Syiah, mereka pengikut mereka. Jadi orang boleh saja menamakan dirinya ahlus sunnah, menamakan dirinya Syiah, tapi Allah tidak terima begitu saja. Periksa karakter perilakunya. Jadi sebetulnya hadirin sekalian, terjadi namanya tatawur maknawi, perkembangan maknawi, makna yang tidak sesuai lagi dengan apa? Dengan asal katanya. Kalau orang mengatakan kami kaum Ansor, tapi kerjaannya malakin orang, kerjaannya berpihak kepada apa? Kepada musuh-musuh Islam. Ansor siapa? Betul nggak hadirin sekalian? Atau menamakan dirinya Hizbullah, tapi nggak sesuai dengan apa? Dengan apa yang Allah terangkan. Itu hanya tinggal nama. Oleh karena itu orang datang, Ustadz, kalau Ustadz ingin bebas dari tuduhan Syiah, umumkan di radio, katakan bahwa saya ahlus sunnah, dan ajak Ustadz Fulan untuk duduk sama-sama mengkafirkan Syiah. Lalu saya tanya, yang kamu maksudkan ahlus sunnah siapa sebetulnya? Yang mana kira-kira? Ya ahlus sunnah, tunjukkan coba siapa? Pengikut Asy'ari apa pengikut Salafi? Di mata kamu nih, Asy'ari sesat apa tidak? Diam dia. Karena di mata mereka apa? Asy'ari itu dalam tulisan buku ustadz mereka, pemahamannya sesat, mirip dengan pemahaman Yahudi. Kemudian kelompok-kelompok Asy'ari mengumumkan, kalau ada yang melamar anak kita, lihat akidahnya Asy'ari apa bukan. Kalau bukan jangan terima.
Ini semua masing-masing mengaku ahlus sunnah, padahal sunnah Rasul jauh dari mereka. Rasul gak pernah bicarakan masalah ini. Rasul gak pernah perintahkan orang jadi Asy'ari maupun jadi Salafi. Perintahkan orang untuk berserah diri kepada Allah, dan Allah tegaskan innad dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Begitu juga al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Nah, kita mau pilih nama yang diridhai Allah atau mau bikin nama lain? Sunnah Rasul mengajak kita bersatu dalam Islam. Syiat Ahlul Bait mengikuti Ahlul Bait mengajak juga untuk mengikuti Rasul bersatu dalam Islam. Yang mengatasnamakan mereka ini yang merusak Islam dan memecah belah. Oleh karena itu kalau orang tanya Ustadz Hussein apa? Saya muslim wa nahnu muslimun. Adapun nama-nama yang lain saya tidak kenal karena tidak direstui dan diberikan rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihdinas siratal mustaqim, Allah terangkan wa anna hadza sirati mustaqiman, dan ini adalah jalanku ya, yang lurus, dinisbatkan pada Allah, mustaqiman, lurus menuju Allah. Nah, kalau orang mengaku ini sunnah Rasul, ini merupakan ajaran Ahlul Bait, ini merupakan ajaran Ahlus Sunnah, tapi ngajaknya bukan kepada Allah, bukan kepada Rasul, bukan mengajak bersatu dalam Islam, ya dengan sendirinya dia menjelaskan siapa dirinya yang sebenarnya. Yang mengajak bermusuh-musuhan di antara umat Islam, sunnah Rasul bukan? Yang heran mereka mengatakan, hati-hati Ustadz Hussein, dia mengajak orang bersatu dalam Islam, itu ciri-ciri Syiah. Saya bilang la haula wala quwata illa billah. Betul-betul, itu ciri-ciri Syiah. Saya bilang, ya Allah, saya bicara di hadapan orang yang tidak berakal. Rupanya dia menggunakan otak keledai sebagai pengganti otaknya. Allah sudah tegaskan kita bersatu di tali Allah. Dan ciri-ciri Syiah yang mengajak umat bersatu. Dia bilang, bagaimana mungkin kita bersatu sedangkan akidah kita berbeda? Saya bilang, akidah yang kamu sebutkan dari mana dasarnya? Akidah ini bukan dari Quran, bukan dari sunnah Nabi, bukan dari para tabi'in. Akidah ini muncul ya, sebagai nama yang dikembangkan di belakang hari ketika umat mulai bergolong-golongan. Tiap orang memberikan ciri khusus buat dia. Ini akidah kita, ini akidah kita. Ini akidah kata muhdatsah, bid'ah, dhalalah. Yang ada Islam, iman, ihsan, taqwa, itu mustalahat syariah. Kalau akidah itu mempunyai ciri sendiri. Kalau kita masuk dalam akidah tertentu, kita masuk dalam kotak, kita memisahkan dari yang lain. Tapi kalau masuk dalam Islam, kita naungi saudara kita semuanya, bukan hakimi mereka, menaungi mereka, mengajak mereka bersatu dalam mana yang lebih indah? Begitu Anda masuk dalam akidah tertentu, Anda pasti benci pada yang lain. Hati-hati Ustadz Hussein, akidahnya beda dengan kita. Lagi mengatakan hati-hati Ustadz Hussein, akidahnya nggak jelas. Akidahnya tidak jelas. Kalau saya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, melaksanakan rukun Islam, rukun iman, dibilang nggak jelas. Harus apa? Sampai orang datang ke rumah saya, boleh tanya Ustaz harus menjelaskan apa sebetulnya Ustaz Hussein ini. Saya bilang anak muslim, nggak begitu. Maksudnya Albani, apakah pengikut bin Bas, apakah Syafi'i, apakah? Saya bilang saya muslim, saya nggak mau keluar dari ini. Ini saya punya bekal identitas saya. Saya berharap kalau berjumpa dengan Allah, Allah menerima saya. Jangan sampai begitu sampai di hari kiamat nanti seperti orang masukkan data yang salah, error, nggak diterima. Kan bahaya sekalian. Waktu Allah tanya dari mana kamu dapatkan? Dari guru-guru saya. Memang guru-guru kamu sebagai pengganti Quran dan Rasul. Jadi kita di sini bergabung dengan para sahabat, dengan para tabi'in, semua bergabung dalam Islam. Bergabung dengan kaum muslimin di Amerika, di Eropa, di mana tempat. Saya tidak pernah memandang orang dengan pandangan sentimen atau pandangan sektarian. Tapi kita ingin kembalikan semua ke dalam Islam. Kita bersama-sama musyawarah kalau ada perbedaan. Kalau dalam pendapat tidak bertemu, no problem. Pendapat kok kembali kepada kita, kembali dari otak kita yang terbatas. Tapi dalam prinsip-prinsip Islam kita bersatu. Adapun mencaci, memaki itu bukan dari ajaran Rasul. Jadi kalau seandainya kalangan Syiah memaki sana, memaki sini, sahabat atau memaki ummahatul mukminin, itu bukan dari ajaran Ahlul Bait, itu merupakan syaitan yang berpakaian Ahlul Bait. Begitu juga mengaku sebagai Ahlus Sunnah,
tapi dengan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan karakter Nabi, ini sunnatus syaitan, bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, jangan kemana-mana, ikuti ini aja. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kalian keluar dari jalan lapang dan luas ini masuk ke gang-gang yang sempit-sempit. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang sempit-sempit, yang berliku-liku, yang mengeluarkan kalian dari jalan utama ini. Akhirnya kalian bercerai-berai dari jalan Allah. Tidak mau bersatu, tidak ada keikhlasan dalam memperjuangkan agama Allah. Mulai keluar dari jalan luas, bikin kelompok. Di sini bikin kelompok lagi, yang lain juga bikin kelompok. Akhirnya lahir kelompok-kelompok yang membuat akhirnya kita lemah. Kekuatan kita juga rapuh. Dalam memilih seorang pemimpin kita tidak sepakat. Jangan salahkan kalau kita kalah, bukan Allah tidak membantu, kita keluar dari as-sirat al-mustaqim. Jadi jangan ikuti sabil-sabil yang bermacam-macam, yang lepas dari jalan Allah. Akhirnya kalian bercerai-berai dari agamanya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat yang langsung diberikan Allah agar kalian bertakwa. Wasiat dari Allah. Oleh karena itu, sabil terkadang dipergunakan untuk sesuatu yang positif, ya, yang kembali kepada ajaran Allah. Terkadang kebalikannya. Kalau diisbatkan kepada Allah, kepada Rasul, ya, itu menjelaskan apa? Menjelaskan hal-hal yang baik. Artinya apa? Yang tadinya dari luar dimasukkan ke dalam as-siratul mustaqim melalui sabil-sabil tadi. Jadi seperti darah balik, ya, darah vena kita, ya, melalui kapiler balik ke vena, kemudian balik melalui apa? Ke jantung kita. Kemudian dari jantung disalurkan melalui arteri kita, kemudian berkembang ya melalui kapiler-kapiler, setiap bahagian mendapatkan nutrisi. Nah, yang kita perhatikan, kalau kita semua dari latar belakang yang berbeda, semua kembali kepada Allah ke dalam as-siratul mustaqim, pasti akan bersatu. Yang berbahaya ini, dari as-siratul mustaqim kita keluar. Oleh karena itu Allah bilang apa? Walladzina jahadu fina, dan mereka yang berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan mereka sabil-sabil kami yang akan mengantarkan kita masuk dalam siratul mustaqim. Jadi bukan dari bersatu menuju pertentangan, justru dari pertentangan, perselisihan masuk bersatu dalam as-siratul mustaqim. Jadi subulana, subul menjadi indah waktu dinisbatkan pada Allah, jalan-jalan kami. Begitu juga ketika Rasul diperintahkan untuk mengumumkan, qul hadhihi sabili, katakan ini sabilku, ad'u ilallah. Ciri daripada jalan Rasul nih, ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah, bukan mengajak pada salaf, bukan mengajak kepada khalaf, bukan mengajak kepada seorang pun juga, tapi ad'u ilallah, aku mengajak orang semua kepada Allah. Ala basirah, bukan dengan ancaman, bukan dengan doktrin buta, tapi ala basirah, dengan membuka akal pikiran seseorang, dengan pemahaman. Jadi bukan seperti apa? Beo yang hanya mengikuti apa yang diucapkan gurunya. Ini ciri kelemahan kita sekarang, banyak beo. Kalau gurunya bilang A, semua bilang A. Kalau ditanya dari mana sumbernya, kata guru saya. Mereka sering mengatakan berdasarkan fiqh orang yang bisa dipercaya. Menentukan dia fiqh dan tidak fiqh dari mana? Kalau mulutnya kotor, bagaimana fiqh? Kalau bicara tanpa bukti, bagaimana fiqh? Betul dah hadirin sekalian. Jadi katakan bahwa ini jalanku, ad'u ilallah, cirinya aku mengajak semua kepada Allah, ala basirah, bukan mengajak kepada diri kita, kepada kelompok kita, tapi ilallah, ini yang akan menyatukan semua umat dan bangsa. Ala basirah, dengan membuka mata kita semua dan hati kita. Ana wa manittaba'ani, inilah aku dan orang yang mengikuti aku. Jelas, gamblang. Ini yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik tutur katanya dari orang yang mengajak kepada Allah
dan dia bekerja melakukan kebaikan, dan waktu ditanya siapa kamu, apa identitasmu, dia mengatakan ana minal muslimin, saya dari kaum muslimin. Seperti Salman Al-Farisi waktu ditanya man anta man abuka ya Salman, ana binul Islam, saya putra Islam. Karena kalau dia bilang ana Salman Al-Farisi, berarti dia bukan apa? Bukan bahagian dari mereka keturunan Arab. Tapi kalau bilang ana binul Islam, mencakup semuanya mereka. Mana yang lebih mulia, Islam apa Arabnya? Islam apa Indonesia Nusantara? Oleh karena itu Islam nggak bisa disatukan Nusantara. Islam milik Allah, mengajak kepada Allah, bukan Islam kepada Nusantara, karena Nusantaranya sama kitanya milik Allah. Kita mau dibodoh-bodohin hari ini sekalian. Kalau fikih Nusantara, fikih sesuai dengan kondisi yang dihadapi Nusantara, naam. Tapi kalau Islam mau dikaitkan, udah gitu yang dirikan siapa? Yang dirikan juga ya Allah. La yusmin wa la yughni min ju'. Iya, betul-betul. Dan saya pernah diundang dalam pertemuan di tempat dan kantor mereka. Kita bicara kemana? Tahu-tahu yang menyebar dalam media mereka berbeda semuanya. Kita minta rekamannya nggak diberikan. Ini permainan kotor, licik. Jadi kalau Islam Nusantara itu bukan Islam. Yang Islam yang mengajak kita pada Allah. Begitu juga Islam Salafi bukan Islam. Islam yang mengajak kita pada Allah. Islam Khalafi juga begitu. Islam Syiah Sunnah bukan Islam. Islam nggak perlu ditambahin lagi, sudah disempurnakan sama Allah Ta'ala. Jadi jangan bilang ana Syi'i, ana Sunni, ana Muslim. Ini yang bakal menyelamatkan kita semuanya. Saya takut kalau ibu tambahin nanti ibu masuk dalam golongan orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jalan Allah sudah murni. Kalau sudah murni lain. Kita kalau beli susu pilih yang murni. Betul enggak? Bapak pilih mana? Perempuan yang penuh dengan make up apa perempuan yang murni? Yang pakai make up ini bisa mengubah dirinya. Wal iyadzu billah. Kita nggak bakal sangka-sangka hari ini sekalian. Yang murni pilih, Islam juga yang murni, jangan yang campur macam-macam. Betul dari sekalian? Jangan di make up indah, begitu pagi-pagi bangun dari itu dibersihkan mukanya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Namanya perempuan wahwe. Wahwe. Dari jauh wah, dari dekat weh. Betul. Dan memang ini karena kegemaran berfoto, jadi akhirnya waliyadzubillah mereka tampil hanya untuk apa? Difoto. Saya bilang sayang, kita kan kalau punya istri ingin terjaga, terpelihara, betul enggak? Terpelihara rapi. Bahkan kalau perlu yang memandang hanya kita suaminya. Betul enggak? Tapi kita juga jaga pandangan kita dari wanita-wanita yang bukan apa? Yang bukan muhrim kita. Kalau suami menjaga, istri menjaga. Jadi kalau saling menjaga, hati ini nggak galau. Karena kalau kita mandang sana sini, yang kita suka banyak, yang kita mampu miliki berapa? Ra'aital ladzi iya, ra'aital ladzi la kulluhu qadirun alaihi wa la anta sabirun alaihi. Kamu melihat banyak hal yang kamu nggak bisa miliki. Kalau kamu miliki, belum tentu kamu sabar. Orang punya istri dua aja kalang kabut. 12 jam di sini, 12 jam di sini. Akhirnya apa? Dari tuan merdeka menjadi apa? Menjadi narapidana selalu tersangka. Ada sebuah kisah menarik. Saya bukan menentang poligami ya. Yang mau melakukan sabar silahkan. Ada satu orang jamaah menikah dengan seorang wanita, satu di Tegal, satu di Pemalang. Dekat itu. Iya, lumayan kan, kendaraannya motor. Ada yang satu Jakarta, satu Surabaya. Yang pertama bilang kalau kamu terlambat pulang, ya, waktu gilir kamu saya buang anak kamu dari jendela. Akhirnya si suami dari Pemalang ngebut supaya sampai ke Tegal. Kalau enggak anaknya dibuang dari jendela. Perempuan kalau sudah datang dia punya apa? Dia punya kegilaan lebih dahsyat, iya, dari yang lain. Akhirnya dia lakukan rutin seperti itu, takut kalau sampai terlambat. Sampai sekali waktu dia bawa kendaraan, rupanya dalam keadaan tidak konsentrasi, nabrak tiang kelonongan, orang Betawi bilang, tiang listrik, meninggal dunia. Akhirnya si perempuan kehilangan suaminya, anak kehilangan orang tuanya. Betul enggak? Kenyataan, orang kalau mau poligami siap sabar, kecuali kalau mau bawa caranya sendiri.
gilir semaunya, tapi ada Allah yang bakal meminta pertanggungjawaban. Betul nggak? Jadi mau nggak mau tadinya bebas, kalau pergi sebulan pun nggak ditanya. Begitu punya istri dua, mulai hadirin sekalian interogasi setiap saat, laporan yang bermacam-macam, tanya sama orang yang berpengalaman. Betul enggak? Kita lanjutkan sedikit. Jadi wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Begitu juga qul hadhihi sabili. Sabil menjadi indah begitu dikaitkan dengan Rasul yang mengajak manusia kepada Allah sebagaimana para nabi yang lain. Dengan mengajak orang kepada Allah membuka akal fikirannya. Ana wa manittaba'anilah jalanku dan jalan orang yang mengikuti aku. Kan indah sekali hadirin sekalian. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah dan aku bukan orang yang mempersekutukan Allah. Jadi mengajaknya bukan kepada Rasul, mengajak kepada Allah. Kalau Rasulnya mengajak kepada Allah, lalu apa dalih para ulama yang mengajak orang pada dirinya? Oleh karena itu kita Rasil tidak mengajak orang kepada Rasil, tidak mengajak orang kepada Ustadz Hussein, tapi mengajak para pendengar untuk berkumpul di jalan Allah. Kan nikmat hadirin sekalian. Enggak sama sekali berupaya untuk memanfaatkan orang lain demi kepentingan diri, tidak. Tapi ingin bersama-sama berjalan menuju Allah. Nah, saya punya saham kalau mengajak kepada Allah ampunannya dan rahmatnya. Dan ibu-ibu, bapak-bapak juga akan merasakan keindahan kita berkumpul bersatu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang yang kamu karuniakan kenikmatan atas mereka. Jadi jalan lurus ini tempat nikmat rahmat Allah turun. Berarti kalau kita kalah, kita mundur terkebelakang, kita belum di jalan yang lurus ini. Tapi jalan yang lurus, jalan di mana Allah melimpahkan nikmat karunia-Nya, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai Allah, waladdallin, atau orang yang menuju Allah cuma tersesat jalan. Nah, biasanya Quran menyebutkan ghadiballahu alaihim ini pada orang-orang Yahudi yang arogan, yang kasar, yang kejam, bersikap aniaya, bahkan kurang ajar pada Rasul. Kurang ajar bahkan pada Allah. Mereka bilang idhab anta wa rabbuka faqatila, kamu pergi bersama Tuhanmu perang. Ud'u lana rabbak, tanya sama Tuhanmu, bukan Tuhan kami, Tuhanmu. Ini orang-orang Yahudi. Nah, kalau ad-dallin ini orang yang berupaya mendekatkan diri pada Allah tapi jalannya salah. Seperti umat Nasrani, mereka mendekatkan diri kepada Allah, bersikap baik ya. Bahkan mereka juga mengharamkan diri mereka untuk menikah, padahal Allah tidak perintahkan hal tersebut. Akhirnya mereka juga karena kecintaan mereka katakan pada Al-Masih, mereka bukan menganggapnya sebagai nabi dan rasul, tapi sebagai anak bapak di surga. Ini semua merupakan berlebihan. Begitu juga bukan hanya umat Nasrani, umat Islam ini banyak yang bilang berjuang di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah, sunnah Rasul, atau mereka mengaku sebagai pengikut keluarga Rasul, tapi pada prakteknya waktu di-scan dengan tuntunan Islam menyimpang. Karena kalau betul-betul ikuti Allah dan Rasulnya, pasti mereka akan bersatu tanpa kebencian, pasti mereka akan bekerja sama. Nah, suratul Fatihah ini kalau kita resapi setiap hari akan membangun betul-betul apa? Pribadi muslim yang amat indah, berjalan di atas jalan yang lurus. Nah, kita di Rasil mungkin karena sering mengajak orang untuk menanggalkan pakaian, golongan, dan berfanatik terhadap kelompok golongan, banyak ya para pejuang kelompok yang marah, dianggap saya ini mengacaukan mereka. Jadi mereka ingin saya menjelaskan identitas saya supaya saya sama sama mereka. Saya nggak mau sama-sama mereka, mau sama sama Rasul, sama-sama sahabat Rasulnya, para tabi'in yang mengikuti Rasul, yang semuanya mengajak kita bersatu dalam agama Allah. Oleh karena itu abad pertama, masa-masa keemasan Islam, itu tidak pernah ada nama selain Islam. Begitu mulai kerajaan berkuasa menggantikan khilafah, apa yang terjadi? Mulai gelar-gelar bermunculan. Muncul gelar-gelar sampai kata Zanadiqah, kata Mu'tazilah. Kata-kata ini muncul bukan dari Allah maupun Rasulnya, tapi dari seseorang yang mereka gunakan untuk menyerang lawannya. Wasil bin Atha sama Hasan Basri teman dekat, selalu berkumpul di masjid, termasuk Amr bin Ubaid. Mereka berbeda pendapat, nggak ada masalah, pengikutnya yang di bawah
yang ribut, memberikan gelar-gelar untuk para pengikut mereka. Orang bilang kalau kita berhadapan sama jenderal yang berpendidikan bicara nyaman, tapi kalau ketemu hansip, ini yang repot. Suruh tangkap tidak mau tahu, main tangkap orang hari ini sekalian. Akhirnya nggak bersalah ditangkap. Seperti dokter yang tidak punya pengalaman, datang seorang mengeluhkan giginya yang sakit. Si dokter langsung mengambil tindakan, bukan gigi yang sakit dicabut, gigi yang sehat dicabut hadirin sekalian. Nah, ini banyak kasus seperti ini kita jumpai, pelanggaran-pelanggaran karena tidak sama sekali mengikuti standar kebenaran. Islam bukan perasaan, tapi Islam bimbingan yang langsung dari Allah, tapi kaya dengan keindahan, pencerahan, memberikan rasa damai, rasa rahmat, dan tidak akan membuat Anda bermuka asam, cemberut, nyurang menghadapi saudara Anda, tapi akan langsung membuat berseri-seri, mengucapkan salam. Ketemu orang yang sakit bukan maki-maki, mati kamu, sesat kamu, tapi diobati hari ini sekalian. Ini kalau yang ada sekarang, orang lagi sakit dimaki-maki, mati betul-betul. Malah ada orang sehat, begitu diperiksa, waduh, kenapa kamu terlambat datang sama saya? Ini irama jantung kamu nggak bagus nih. Periksa lagi, waduh, hati kamu nggak bagus. Sehat-sehat langsung geletak. Nah, itu siasat rumah sakit yang ingin bayar bunga bank, perintahkan dokternya bikin takut pasiennya supaya masuk ICU. Akhirnya datang ke rumah sakit sehat tanpa ada gangguan, begitu diperiksa masuk langsung selang ini, selang itu, selang ini, selang itu. Seminggu nggak lama datang dokter, kita periksa dia, diperiksa, kamu nggak ada apa-apa. Yang betul dok, iya. Copot nih semuanya, langsung copot keluar sehat sekalian. Karena kata-kata, betul enggak? Ibu kalau ibu datang ke rumah sakit, periksa dokter, gimana dok? Ibu lagi takut gelisah. Ya Allah, nggak ada apa-apa, cuma masuk angin aja, ini nggak ada apa-apa. Kamu makan obat sehat langsung insya Allah. Ibu pulang langsung sehat walaupun sakit berat. Betul enggak? Obat tidak akan mampu diserap oleh tubuh kalau jiwa kita dalam keadaan gundah. Gulanya tinggi, disuntik insulin, dosis tinggi, tidak turun. Begitu gelisahnya hilang, Allah kasih langsung gulanya normal. Nah, Islam ini ajaran yang membawa kabar gembira, basyiru wala tunafiru. Tuhan kita walaupun kita berbuat maksiat banyak, kebesarannya tidak dikotori oleh perbuatan maksiat kita. Tapi ingat, kebaikan kita tidak menambahkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita merugikan kita, kebaikan kita menguntungkan kita. Jadi jangan memandang orang berdosa seolah-olah apa? Dia musuh Allah taala. Ajak untuk kembali kepada Allah. Suruh bertaubat. Allah berikan kabar gembira untuk kita semua. Jadi jangan kita takut-takuti orang, jangan kita membuat orang berputus asa. Orang yang berbuat salah tunjukkan jalan, dia terima alhamdulillah, tidak diterima selesai kewajiban kita semuanya. Jadi para jamaah sekalian, melalui renungan kita pagi hari ini dalam pertemuan kita pertama di Masjid Silaturahim, mudah-mudahan setelah puasa ini atau siang, hati kita betul-betul lebih murni, lebih suci, kecintaan di antara kita terbangun satu sama lain, dibersihkan dari permusuhan, dijadikan kita menjadi juru dakwah yang mengajak kepada Allah. Suami mengajak istri pada Allah, istri mengajak suami pada Allah, orang tua mengajak anak kepada Allah, anak mengingatkan orang tua kepada Allah, kan indah. Saya mau tanya, bapak senang nggak kalau takut istri? Suami yang takut istri bagaimana merananya kira-kira? Ibu bahagia nggak kalau takut suami? Ada kebahagiaan nggak? Lagi tidur depan rumah nungguin suami, lagi enak lelep, dengar bunyi klakson langsung kaget, berubah menjadi tegang. Kalau suami pergi, ibu sama anak bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Biar agak suwe katanya, biar agak lama sedikit. Ada laki-laki, saya pernah ceritakan kan? Ada laki-laki, istrinya bilang kita mau keluar negeri, mau ke Amerika dan begini. Ya kalau gitu saya sama siapa, jangan lama-lama dong. Istri bilang paling lama juga sebulan Amerika sama Eropa. Si suami melas-melas mengharapkan istri jangan pergi. Begitu istrinya pergi, yes saya bebas. Ini true story, bukan yang ngomong langsung laki-laki sama saya, yes saya bebas sekarang. Artinya apa? Oleh karena itu suami istri
Yang bahagia bukan suami takut istri, istri takut suami, suami istri yang takut dan hormat pada Allah. Pasti mereka bahagia. Betul enggak? Nah, mulai sekarang mari kita bangun kehidupan kita bukan saling menakuti di antara kita, membangun kehidupan kita dengan membangun kecintaan kepada Allah di jalan Allah, agar kita merasa betul-betul semua diawasi oleh Allah. Anak diawasi Allah, orang tua diawasi Allah, pegawai kita diawasi oleh Allah. Kita nggak bingung ngawasi sana sini. Jangan ibu kirim mata-mata kemana pergi suami, datang kepada peramal dengan kartu ceki, nanya di mana suami saya. Si perempuan dengan kebohongan yang dibuat-buat, saya ngeliat sendiri sampai saya buang kartu cekinya. Ini perempuan nggak tahu apa-apa, bohong besar. Tapi orang lagi susah, perempuan lagi cemburu, percaya aja. Ini suami kamu sekarang lagi bersama perempuan di Bandung nih, lagi begini, lagi begitu. Bayangin tadi sekali. Semuanya bohong, waliyadzubillah. Ibu jangan percaya sama begini-begini. Kalau ada yang bilang suami ibu di tempatnya nomor 2, bohong. Kecuali kalau ibu lihat sendiri. Kalau ibu lihat, ibu bersikap bijaksana kalau dia menikah. Tapi kalau dia berbuat yang tidak bagus, asusila lain lagi semuanya. Selesaikan dengan cara yang baik. Jangan sampai gara-gara genteng bocor, rumah ibu rubuhkan semuanya. Gara-gara satu genteng bocor, rumah ibu rubuhkan. Begitu juga bapak, jangan karena ada kerusakan sedikit, emosi kita mendorong kita untuk menghancurkan apa-apa yang ada dari nikmat Allah. Demikianlah para jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat karunia-Nya untuk kita semua. Insya Allah untuk kajian yang akan datang mungkin ceramah nggak begitu banyak, kita bikin dialog saja. Kita bikin dialog dari tema yang kita sampaikan, kita buat dialog bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa wahid sufufana wa lumma sya'thana waj'alna ya rabbana mutahabbina fika mujtami'ina alaika wahdina ya rabbana subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasil TV, untuk Islam yang satu.